Halo guys, balik lagi bareng gue Erik di program Bedah Sepatu dari Shoe Workshop. Pada program Bedah Sepatu kali ini spesial gue kedatangan salah satu sepatu brand lokal yang cukup legend mungkin ya. Dan banyak orang ini tuh nyangka brand ini tuh brand luar negeri karena mungkin pokoknya tidak familiar di lidah orang Indonesia, yaitu Buchery. Nah, Buchery ini minta request ke kita buat nge-review dan membedah sepatunya. Salah satu artikel terbaru dari mereka. Ini tuh nama artikelnya apa ya? Sorento. Oh iya, ini yang merek Sorento. Anyway, sebenarnya gue udah ngebuka sepatunya, tapi ini demi konten gue coba unboxing lagi. Jadi kita cuma dapat box, lalu terus ada ya tisu-tisunya gini. Dan ini dia tampilan dari Buchery Sorento. Bisa dilihat nih detailnya. Kalau misalnya kalian perhatiin, sepatu ini tidak melepaskan atau tidak meninggalkan ciri khas Buchery itu sendiri, yaitu sepatu formal dan sepatu kulit. Tidak meninggalkan kesan itu ya, tapi dengan model terbaru ini gue rasa Buchery pengen bikin artikel sepatu yang mungkin desainnya lebih variatif dan lebih futuristik, menyesuaikan dengan zaman gitu. Dan waktu gue pertama kali lihat sepatu ini, jujur aja kalau bisa dibilang gue seneng gitu, karena tampilannya sendiri udah keren dan mewah gini, udah mirip sepatu-sepatu butik gitu, butik kayak Gucci atau sepatu-sepatu LV. Jadi sneakers butik, nah intinya gitu. Dan di bagian quarternya dan toe boxnya ini mereka kasih aksen woven atau dirajut gitu. Dan gue juga udah sempet perhatiin secara detail kalau ini woven asli, maksudnya dirajut asli polanya, bukan printing terus ditempel gitu aja, bukan. Jadi itu yang keren mungkin. Terus sekilas tampilan sepatunya juga mirip kalau misalnya si yang woven gini tuh mirip Bottega Veneta kalau gue salah, silakan koreksi. Dan juga ini yang menarik, si bagian sole-nya kalau misalnya kalian perhatiin di bagian belakangnya ini agak ngotak. Bisa lihat ya kalau dari atas, ini tuh bukan, biasanya kan kalau sepatu ngikutin si shape dari heel tabnya aja gitu. Jadi kalau ini enggak, lebih kotak gini, keren. Dan gue perhatiin sih si sole-nya ini mereka nggak mencantumkan nama Buchery atau size atau tulisan apa gitu, jadi polosan aja. Dan si Buchery sendiri mematok harga si artikel Sorento ini seharga Rp1.619.000. Buat kalian yang pengen beli sepatunya atau mungkin pengen lihat-lihat detailnya, bisa langsung klik link yang gua taruh di bawah, itu langsung ke websitenya Buchery. Dan juga kalau misalnya kalian perhatiin, ini mereka pakai leather asli ya, genuine leather. Kalau misalnya si Buchery-nya bilang mereka pakai goat skin atau kulit kambing, tapi gua nggak tahu apakah mereka full pakai goat skin atau ada lapisan-lapisan tertentu nanti di dalamnya, nanti bakal gua bedah. Terus buat insole-nya sendiri, gua coba cabut. Ini tipe insole yang nempel sebenarnya ya. Nih, ada bekas lem-lem gini. Ini pakai busa ati si insole-nya, dan kalau misalnya kalian perhatiin si lining insole-nya ini pakai bahan sejenis leather. Tapi gua nggak yakin ini pakai kulit asli ya. I don't know, nanti coba kita tes bakar juga buat si lapisan insole-nya, karena mereka bilang ini insole-nya ada tulisan genuine leather. Kita tes bareng-bareng nanti ya. Jadi cuman busa dan lapisan kulit aja. Dan menurut gua dengan 1.600.000 ini mereka tidak ngasih effort lebih di insole-nya justru. Oh iya, gua sempat pakai sepatu ini waktu sepatu ini datang dan gua cobain. Ini enak banget. Maksudnya si liningnya nggak kayak bukan tipe lining yang keset gitu, nggak bikin lecet di kaki. Terus si sole-nya bener-bener ngegrip sumpah. Jadi kalau di studio kita itu lantainya agak licin, kalau walaupun kalian pakai sepatu baru itu dikit-dikit agak licin. Cuman waktu gua pakai sepatu Buchery ini bener-bener ngegrip banget, kencang banget, keren banget. Dan ya itulah kelebihan sole yang full rubber gini. Cuman ya kelemahannya emang lebih berat aja dari sole-sole pada umumnya. Oke, lanjut. Dari heel tabnya dulu kita buka, kita coba paksa koyak. Oke. Wah, satisfying banget guys. Oke. Oh,
Tapi ini kayak potong deh tuh bagian soalnya. Kayaknya bisa deh. Kita coba. Walaupun kayaknya bakal berat banget ya. Aduh. Penting coba. Mungkin berhasil. Udah mat. Gue bedah. Meanwhile, naik kursi nggak sih? Enggak, udah cukup nih. gunting wik, ambil wik, gunting wik. Sebentar selesai. Benar? Oi. Ih, cocok. Yes. Eits, sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Nah, ini dia sepatu Buceri yang udah dibedah sampai tim gua turun tangan tadi karena emang susah banget dibedahnya. Jadi emang salah kita sih nggak pakai peralatan yang proper. Jadi si table saw kita lagi dipakai sama tim workshop buat reparasi. Jadi kita pakai alat seadanya. Tapi setelah dibedah gua dapet poin-poin yang menurut gua wah sepatu ini rada bahaya. Maksudnya bukan bahaya dalam arti sesungguhnya ya, tapi ya keren aja. Kita langsung bahas dari bagian upper, di bagian heel tab yang seperti biasa gue bakalan nyari si plat ini, plat heel tabnya ini untuk apa ya? Untuk menjaga bentuk dari si bagian belakang sepatunya kalau misalnya kalian injak. Dan juga di bagian setelah bagian leathernya ini ada bagian busa, ini bagian paddednya supaya pergelangan kaki lebih nyaman dan nggak tajam mungkin ya di bagian ujungnya. Setelah itu langsung masuk ke liningnya. Liningnya ini full mesh, cuman untuk bagian heelnya ini ada bagian ada bahan kayak sejenis suede gitu kalau misalnya kalian lihat. Jadi kalian bakalan dibikin nyaman banget di bagian tumit ini karena ada lapisan suede. Terus di sininya mesh ya. Meshnya juga menurut gue bukan mesh yang premium ya, masih standar-standar aja. Bahkan gue masih bisa berani bilang kalau meshnya ini mesh murah, kayak di sepatu mungkin 300 atau 400 ribuan sampai full ke dalam ini lining meshnya. Terus khusus bagian lidahnya ini pakai lining leather ya. Bagian leathernya tuh cuma di bagian sini dan bagian suede-nya tadi. Next di bagian sole-nya yang menarik nih. Jadi setelah kalian dapat insole kayak gini, ini di bagian bawah insole-nya ini kayak ada lapisan karton, lalu kayak sejenis papan, gue nggak tahu apa nama bahannya. Dan yang kerennya di bagian bawah kayak papan karton ini ada bagian busa yang lembut banget justru ini, kayak yang putih ini kalau misalnya kalian bisa lihat. Ini enak banget. Mungkin ini ya jadi salah satu peredam pijakan ketika kalian jalan ya, supaya lebih empuk karena bagian sole-nya ini full rubber dan pasti keras. Ini keras banget dan ya makanya tadi kalian lihat sendiri motongnya aja sampai 2 orang, 3 orang. Dan sebenarnya yang bikin keras tuh ini si papan kartonnya ini. Gue nggak tahu kenapa si Buceri tidak memilih bahan yang lebih soft atau lebih empuk ya, karena dengan 1.600.000 pakai material begini, gue yakin Buceri untung gede banget, ngambil untungnya gede banget. Tapi ya seperti itulah bisnis. Oke, setelah gue bedah dan gue bahas struktur dari si Buceri ini dengan harga 1.600.000, dimana gue dapat konstruksi seperti ini, gue rasa mungkin ya kalau misalnya ngejarnya kualitas atau misalnya konstruksi, sepatu ini bisa dibilang kemahalan. Mungkin bisa diturunin sampai 1-2 atau ya sejutaan. Tapi kalau misalnya ngejar desain dan mungkin ngejar eksklusivitas, jujur aja produk Buceri ini paling keren. Gue bilang kalau misalnya ngejar gengsi bahkan bisa sampai 2 jutaan ya, bisa nyaingin sepatu Gucci atau sepatu butik lain lah. Keren banget karena desainnya dengan woven asli. Maksudnya nih kalau misalnya kalian nggak percaya, ini wovennya beneran dirajut guys, bukan printing. Kalau misalnya kelihatan di kamera, ini kalau misalnya bisa dilepas tuh. Ini rajutan asli. Jadi kalau misalnya kita copot satu-satu, ini bisa ditarik
Dan itu yang keren, poin keren. Oke, menurut gue ini adalah langkah yang mungkin buat Bu Cherry keren banget, oke banget. Ketika mereka pengen meregenerasi pasar mereka dengan menghadirkan sepatu-sepatu yang lebih kekinian desainnya. Kita tahu kan kalau misalnya mendengar nama Bu Cherry itu selalu yang hadir lebih dulu di pikiran kita adalah sepatu pantofel kulit, sepatu formal dan lain-lain. Tapi dengan adanya serial terbaru ini, artikel terbaru ini mungkin bisa merubah stigma masyarakat terhadap Bu Cherry. Apalagi kalau desainnya keren banget kayak gini. Good job Bu Cherry. Dan untuk 1.600.000 sekali lagi menurut gua masih worth it sepatu ini buat kalian beli. Oke, segitu aja pembahasan di program bedah sepatu kali ini. Buat kalian semua yang mungkin punya pendapat atau misalnya nggak setuju sama apa yang gua bilang dan gua omongin, boleh banget diskusi di kolom komentar, gua tungguin. Dan juga brand-brand sepatu mana lagi yang kira-kira menurut kalian perlu dibedah secara kualitas ya. Subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video bedah sepatu dari kita. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di video bedah sepatu berikutnya. Adios.